Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sunny Go dengan cara scan QR code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Thousand Sunny terus berlayar sampai Loftel. Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go. yang masih berlayar di One Piece Cafe. Betul sekali. Kapal baru kita. Yes. Jadi sudah rutin lagi ya? Rutin lagi. Kemarin ada yang bingung, udah dijelasin segala macem. Karena memang kalau di Indonesia itu momen libur paling panjang Lebaran ya. Betul. Kalau di luar negeri kan ada musim panas, Ya. ada musim dingin, ada liburan yang sampai sebulan loh. Kalau di luar tuh. Di Shonen Jump aja ada libur namanya Golden Week. Oh iya. Ada apa lagi liburnya? Betul. Ada apa lagi libur? Ada apa lagi ya? Bon Odori apa ya? Ya banyak lah. Banyak. Hari ini kita akan membedah chapter lagi yang luar biasa dan kayaknya Cil, Nakama lebih seneng pembicaraan yang santai. Oke. Nggak usah terburu-buru, Oke. pelan-pelan. Yang penting detail dan semuanya dibahas. Berarti durasinya panjang nggak masalah? Gak masalah. Sama gua hari ini abis bikin 2 konten yang bikin Nakama emosi. Oke. Bukannya itu spesialisasi lo ya? Lagian gini ya, gua nggak ngerti yang emosi itu kenapa. Kadang kan konten gua ada yang lucu-lucuan doang. Ya. Kadang konten gua ada yang ya iseng aja gitu, Iseng. buat ngecengin orang aja. Mhm. Kadang ada juga yang mengarahkan untuk mendengar di podcast ini. Oke. Jadi karena memang utamanya yang gue omongin semua tuh di sini sebenarnya. Iya. Karena lu nggak bakal bisa ngomong panjang lebar di reels atau di bisa. konten pendek itu kan? Dan sekarang kan anak gue masih bayi, gue udah punya anak. Oh iya. Jadi sekarang konten gue kebanyakan ya begitu aja. Oke, susah lo kalau di rumah Susah ya. kalau Mau ngomong, mau Iya. bikin konten. Sama ini ya itu kalau di Instagram, di TikTok ya itu konten aja. Anggap aja konten. Dulu emang gue suka berteori. Iya, Ya tapi itu hitungannya konten aja. konten. Dan belum ada anak ya. Belum ada anak. Tapi kadang sekarang gini, gue kalau berteori nih macem-macem. Kadang ada nakama yang udah paham gue nih. Iya. Oh tahu nih si Arya lagi iseng. Mm-mm. Oh tahu nih Arya lagi serius. Iya, Tapi ada nakama-nakama yang follow juga enggak, iya. apa juga enggak, tapi marah-marah. Oh, itu nongol dari mana ya? Banyak. Dan gue ketawa-tawa aja sebenarnya. Tiba-tiba berkunjung dan marah-marah. Iya. Kadang gue lagi nge-react konten meme, Iya. dianggap itu teori orang. Gue aja menganggap itu meme bukan teori. Iya. Oke. Jadi memang ya udah gue bikin konten begitu aja dan banyak yang marah. Kenapa sih Bang? Jelasin. Oke. Ya jelasinnya dengerin podcast. Kalau ada yang bilang, ya males banget iklan podcast. Ya memang iklan podcast lah. Kan konten utamanya podcast. Dari 5 tahun lalu sebelum gua ngonten di Instagram, di TikTok, gue bikin podcast bahas One Piece, begitu nakama ya. Gitu. Jadi buat yang belum tahu, ya memang dengerin aja Sunny Go. Gua Cancil pembahasan di sini. Mungkin Cancil juga sering bikin konten di Instagram ya, Cil? Oh iya. Tapi ya udah. Kadang kalau bikin konten di Instagram suka ini ya, apa? Diambil orang ya? Diambil, dicuri. Dicuri. Terus ini yang lebih gak enak bukan dicuri, tapi dijelasin ke kita Iya. dan dia bilangnya denger dari orang. Kadang gini ada juga orang nyamperin gua ada teori Bang. Dia begini-gini. Udah mati gua. Ya perasaan kemarin gue yang ngomong ngedok lu dah. Ya nggak apa-apa juga. Jelas lagi nggak apa-apa. Gue juga. Kadang juga ada yang pemikirannya sama. Iya. Misalkan gue nggak tahu Cancel mikir apa, gue juga mikir apa. Kita bikin konten, tapi sama-sama nggak tahu. Betul. Sama, oh nyontek nggak nyontek. Iya. Kebetulan sama aja. Iya. Kadang orang berasa, wah nyontek teori gue Bang. Kadang gue merasa, gue aja nggak tahu lu konten lo apa. Iya, benar. gue jarang. Aduh, gue kalau bilang gue liat di sosmed, gue liat di sosmed. Oke. Kalau kepikirannya sama ya gue mana gue tahu aja. Iya.
Tapi ya itu menyenangkannya One Piece tuh memang saking masterpiece-nya bisa dijadiin begini, bahan debat, bahan ribut. Betul. Gue kemarin bikin konten iseng bikin kalau Im Sama tuh kayak ini Danzo. Danzo. Oke. Kenapa matanya atau? Iya dari mata. Dari mata. Tapi nanti kan kita jelaskan satu-satu lah. Ini chapternya lagi-lagi luar biasa, Nakama. Imu udah nggak bisa diajak main-main lagi. Iya. Buat gue tiap dia berantem pergerakannya berbahaya. Semua yang dilakukan tuh tidak ada basa-basi kayak Somers. Iya. Gak ada basa-basi kayak banyak penjahat-penjahat lain. Betul sekali. Potong langsung potong. Potong. Tusuk langsung tusuk. Gila, meledakin langsung meledakin. Nggak ada basa-basinya. Benar-benar. Dia kayaknya nimbun nimbun stok gas karena dia gas terus. Gue berharap eksekusi di animenya luar biasa. Karena di vibes di manganya ini gila banget. Kenapa gue berharap begitu? Karena gue udah nonton yang Elbap kan. 2 episode lah. Entah kenapa gue masih belum segitunya lagi. Oke, mungkin karena transisi ya. Transisi. Perpindahan ya dari Egghead, dari kabur ya. Gambarnya sih bagus, warnanya juga udah nggak terlalu terang. Tapi apa ya? Belum. Kadang ada gambar yang ngeliat reot, gue nggak tahu kenapa. Oh iya. Nggak detail yang oke lah. Iya. Padahal gue berharap dengan satu season yang cuma 26 episode harusnya bisa minimal kayak Jujutsu Kaisen. Oke, fair juga ya pendapat lu karena sekarang sudah jadi 26 episode Iya. ya. Gue lupa loh bahwa sekarang sudah punya mekanisme baru. Iya. Harusnya Makanya memang. gue lebih berharap di WIT sih. Oke. Yang remake. Oke. Gue juga nunggu itu banget sih. Gue nunggu itu banget. Kayak Toei kayaknya mungkin di beberapa part ada yang oke sih. Oke. Episode 1 oke, episode 2 gue ternyata kurang apa ya? Kurang ya biasa aja lah, tidak segitunya. Nggak tahu kalau menurut Nakama bagus. Iya. Kalau gue karena tumbuh kembang dari anime itu ya, gue nggak nonton banyak anime baru yang bagus-bagus grafisnya, dan gue lihat desain karakter One Piece yang udah bagus, jadi kayak meleot-leot itu udah bagian lah kalau dari gue lah. Iya. Emang uniknya kayak gitu. Iya benar. Dan oh iya Nakama, kita ini masih di One Piece Cafe yang sekarang banyak menu baru, tapi kita masih pesen menu lama. Tuh. Kalau kalian pengen mesen jus juga bisa. Ini gue lagi mesen jus semangka. Ini pertama kali loh, gue mesen jus semangka. Pertama kali ya ada jus buah ya. Gua favorit gue yang dulu Asura Matcha. Kalau belum pernah kesini silakan datang kesini karena temanya masih Pang Hazard. Chizu. Kalau datang beli apapun bisa dapat merchandise, minimal stiker gratis dari One Piece Cafe. Betul. Official ya. Official yang dong. tidak dijual dimanapun. Betul. Gitu. Udah Nakama. Kayaknya berita yang baru-baru nggak usah terlalu banyak lah ya. Kita akan bahas banyak di chapter ini. Iya. Langsung saja buka Manga Plus-nya karena kita akan membedah chapter 1181 dengan judul Dewa dan Iblis. Wow. Kalau di bahasa Inggris God and Devil, dan di bahasa Jepang kanjinya Kami to Akuma. Wow. Jadi dia pakainya Akuma ya. Iya. Akuma. Dewanya siapa ya? Dewanya nggak tahu. Apakah merujuk ke Nika? Nikah sih kalau menurut gue ya. Tadi gue berpikir begitu. Tapi di sini nggak beraksi dia. Nah itu dia. Di sini lagi gitu ya. Iya. Gue langsung harusnya sih nikah ya. Iya. Oh, ada satu konten lagi yang gue bikin Nakama penasaran tentang siluet Joy Boy. Nanti akan gue bahas juga, tungguin aja. Oke. Tapi lagi-lagi ini pendapat gue ya. Iya. Kalaupun nanti yang gue jelaskan tidak memuaskan kalian, ya Gak harus ini ya, orang gak harus puas dengan opini masing-masing ya. Tapi yang jelas, apa yang gue pikirkan ini tidak pernah gue cek di internet tuh nggak pernah ada. Gue tuh selalu, ini yang gue pikir ada nggak ya, sama nggak ya? Iya. Kadang ada yang sama, kadang kalau nggak ada. Ini gue sejauh ini gue ngeliat nggak ada. Benar. Gitu. Oke. Dan dari jawaban yang di kolom komentar nggak ada yang bener. Pendapatnya sejauh semua. Oke. Ini kita lihat ini dulu ya. Cover request, suka banget. Cover requestnya ada Carrot yang lagi naik hiu panda. Ini namanya hiu panda. Hiu panda. Pertama kali muncul ini di Arlong Park. Bukan Arlong Park, sorry, Barati. Si Yosaku digigit sama hiu ini. Betul. Dia disangka ikan duyung. Barati, arc menuju Arlong Park. Arlong Park. Yang mana tokoh utamanya Nami. Di sini entah kenapa gue ngeliat Carrot mirip Nami. Iya. Entah kenapa ya, gayanya dia menjadi queen. Karena Nami memang digambarkan paling banyak menggunakan crown ya. Bener. Memang dia sekarang jadi queen di Zou. Tapi apakah ini merujuk ke Queen Nami juga?
yang sekarang kan kita tahu ya, Ya. Nami itu ditemukan Belmer Ya. di tengah badai, belum tahu asal-usul keluarganya dari mana. Apakah Nami masih ada keturunan dari kerajaan juga? Gimana menurut lu, Cil? Merujuk ke situ atau memang ini ya udah cover ikhlas aja gitu? Gua Apa ada teori soal ini? gue setuju sih sama lu. Gue dari dulu menunggu Nami ya? Nami. Gue benar-benar menunggu backstory-nya Nami dan kayaknya untuk seorang anak yang diselamatkan dari Oikot itu ya. Oikot. Dari Oikot itu kayaknya kalau cuma rakyat biasa itu terlalu biasa. Gitu. Terus Nami tuh oke lah, kita di luar Oda bias sama karakter Nami. Tapi Nami tuh nongol mulu, kadang di cover WSJ dia nongol. Nami adalah karakter yang selalu menjadi teman Luffy pertama. Itu harusnya. dia. Di cover Shonen Jump pertama, Di prototipe-nya ya. prototype, adanya Tuh. enggak, bahkan di cover Shonen Jump pertama, Iya, iya. itu Nami yang ada, bukan Zoro. Nami. Zoro nggak ada. Di Yang ada Shanks itu kan? Iya, di prototipenya selalu ceweknya tuh Nami. Di sketsa awalnya Oda. Iya. Tapi entah kenapa jadi temen. Ya, terus gue percaya di mana Nami itu kan selalu digambarkan sebagai witch ya, Ah, sebagai seorang penyihir karena memang dia bilang tuh dia adalah penakut ya, dia nggak bisa bertarung itu dengan senjata kayak one by one gitulah. Dia minta buatin Usopp senjata, dia pakai teknik dan pengetahuan dia tentang cuaca sampai akhirnya eksekusinya tuh mirip banget penyihir. Ya. Ya kan kayak yang di Pulau Fishman itu waktu dia ngeluarin black ball banyak banget itu penyihir banget. Lu boleh panggil gue witch dia bilang kayak gitu kan. Terus uniknya lagi si Nefertari Cobra pernah bilang waktu dia dituduh nyuri hujan, Nefertari Cobra tuh bilang cuaca itu dikendalikan oleh dewa gitu. Raja itu ini apa namanya nggak bisa mengendalikan gitu kan sama para dewa gitu. Ya. Dan itu Nefertari Cobra ya. Anaknya Nefertari Vivi, dia adalah orang yang mengeluarkan statement bahwa di Grand Line nggak ada yang bisa nebak Cyclone. Ya. Kecuali Nami. Itu lagi kondisinya lagi meluk Nami dengan suhu badan. dengan suhu badan. Vivi nggak pernah ngelihat itu ada di siapapun. Jadi ini adalah navigator yang aneh sebenarnya yang sangat unik, anomali ya. Vivi bilang, gue nggak pernah ngeliat navigator seperti ini. Benar-benar. Dia nebak Cyclone. Harusnya kalau nggak ada Nami tuh mati tuh. Mati. Dan maksud gue Nefertari Vivi dan Nefertari Cobra ini ada kedekatan sama Imu nih maksud gue nih. Nah Imu kan ada Nerona gitu kan. Terus ke Nami, terus ke Enel, ke Listrik, ke Dewa, ke Kerajaan. Jadi banyak banget ininya. Banyak banget benangnya menurut gue sih. Bahkan makin kesini, Nakama, makin diperlihatkan memang jurus-jurusnya Inu tuh sangat relate dengan Nami. Iya betul. Entah kenapa. Nami dari awal punya tongkat. Iya. Sebelum dibikin Usopp tuh dia bisa akrobat tongkat. Betul, kan? betul. Dia pertama kali muncul. Itu bos staffnya tetap 3 ya dari awal dia ngambil di paha ya. Selalu 3. Selalu 3. Dia dari awal muncul itu sudah menipu anak buahnya Bagi dengan memprediksi ada badai. Iya. Tiba-tiba ada badai, boom, Benar. Dan dia sudah dijuluki penyihir. Benar. Karena memprediksi itu. Hmm. Di zaman dulu ya, kalau kita bahas ke anime, lu nonton apa? Gue lupa lagi judulnya. Orb. Itu tentang geosentris dan lain-lain. Dulu orang yang memperkirakan waktu, bintang, cuaca itu dianggap penyihir. Oke. Oleh orang sekitar. Iya. Makanya dulu tuh sihir bukan abrakadabra. Benar. Pada zaman dulu sihir lu bisa memprediksi cuaca. Bisa tahu arah-arah bintang. Itu lu dianggap penyihir sebenarnya. Benar. Karena ini ya. Pintar aja. Betul, karena sains itu belum lumrah. Iya, belum lumrah di mata masyarakat itu. Jadinya semua yang aneh bagi itu adalah sihir ya. Iya. Gitu. Makanya yang Nami lakukan hanya memprediksi cuaca. Betul. Tapi untuk orang yang nggak bisa, itu penyihir. Sihir. Benar. Cuma Nami yang bisa memaksimalkan klimateknya. Usopp bikin itu buat alat pesta. Betul. Buat Anda bisa main bumerang Itu yang bersama bikin teman-teman. Itu yang bikin gue cinta banget sama Nami. Jadi kayak itu tuh perbandingannya tuh 1 banding 1 juta. Usopp bikin senjata tapi jatuh ke tangan yang tepat. Itu tuh wah unik banget. Kalau ingat arc-nya Alabasta yang nakamanya yang waktu lawan Miss Double Finger. Kan itu namanya kan niup panas.
dingin, panas dingin. Ini cocok untuk berpesta. Iya. Bumerang betul. dilempar bumerang, kan si Nami ngelempar bumerang kan. Panas dinginnya bersatu, nempel, jadi tornado. Bung. Terus wah, hebat banget Usop dibaca. Ini adalah bumerang yang digunakan untuk pesta ulang tahun. Benar. Apa baik ditampilkan di luar bersama ini ya teman-teman. Anjing nih. Gila banget Tapi emang. Nami dengan kemampuannya dia bisa memprediksi oh ini cuaca panas dan ini dan Iya. lain-lain. Sampai akhirnya pun dia bisa membuat Fata Morgana Betul. Betul. dengan klimatek yang Benar. dibikin Usop. Benar. Jadi buat gue pintaran Nami mengarah ke penyihir tuh memang bisa. Bisa banget. Nah sebenarnya pas gue lihat serangan-serangan Nami yang awal ya, yang ini udah yang post klimatek yang udah dibuat Usop klimatek, tapi yang paling awal sebenarnya Nami tuh udah berjalan dengan pengetahuannya. Jadi banyak yang bilang curang banget di boost sama Zeus apa segala macam. Padahal Zeus itu kalau kalian perhatiin itu cuma amplifikasi dari semua kemampuannya Nami yang udah keluar. Nami udah bisa bikin hujan di awalnya. Tapi karena sekarang area-areanya yang butuh hujan itu besar, apa segala macam, Zeus bisa amplifikasi jadi lebih besar. Zeus tuh cuma penambah. Penambah doang. Ya meskipun memang jadi lebih kuat. Iya, Tapi benar. ya bukan artinya Nami kuat karena Zeus, Iya. bukan. Menurut gue medium yang dibutuhin Nami emang Zeus banget. Karena Zeus itu bisa mengkali lipatkan gitu loh. Hal yang udah Nami bisa buat menurut gue. Gitu ya, menarik banget dari cover story. Kita bisa bahas banyak ya. Bener-bener. Dan makin kesini gue makin jadi dulu kan. Yang ini kan juga yang cover story ke Hachi kan? Oh yang di iya. kulkas. Nah Hachi kan juga ada hubungan sama Nami. Iya. Ya kan? Hachi sampai nangis-nangis minta maaf. Iya, minta sama maaf Nami. karena mancing si hiu panda ini kan. Iya, yang di kulkasnya ada buah iblis warna hijau itu, Iya. apalah itu. Kayaknya bukan buah iblis, itu kayak kantong dong. Mungkin kantong, mungkin juga kue, mungkin iya. apa. Karena buah iblis di dalam air kayak nggak mungkin sih. Iya, iya. Sama ini maksud gue, dulu gue merasa kayak Nami sepenting itukah masa lalunya. Tapi memang terasa janggal kalau memang tidak dibahas. Iya. Pun di SBS ya, karena sudah dijelaskan dia dilarikan dari kerajaan Oikot. Iya. Nah ini tuh belum ada nih Iya. penjelasannya. Bener. Kalau ini kosong memang agak aneh sebenarnya, makanya harus butuh penjelasan apapun itu ya. Tidak harus berhubungan dengan ilmu, tidak harus berhubungan dengan apa, tapi kalau ini nggak dijelasin sampai One Piece tamat, gue merasa kayak, aduh kenapa ya nggak dijelasin ya? Oh ya, waktu itu tuh ada interview mengenai film apa ya, Strong World ya, yang Shiki itu Strong World ya. Iya. Strong World waktu itu tuh Oda tuh mau nampilin itu di sana. Backstory-nya Nami. Oh gitu. Iya, terus sama editornya ditolak kalau nggak salah. Iyalah, jangan lah. Iya, katanya itu sangat penting banget, jangan di ini. Berarti harusnya Oda punya Iya. draft lah ya, Harusnya gitu. udah ada ya. Iya, meskipun pada akhirnya kita harus berbesar hati kalau jatuh ke SBS seperti yang lu bilang. Nggak apa-apa sih, Nggak tapi apa-apa. yang penting ketahuan lah suatu hari nanti. Kita harus ingat Nakama, rencana One Piece ini tamat 5 tahun. Dari tahun 97 Ya. sampai 2002 berarti ya? 2002 ya? Harusnya. Tapi sering berjalannya waktu, Pengembangannya besar ya? Pengembangannya besar dan tidak mengubah keseruan ini. Iya. Nah, yang bisa diingat juga, karena rencananya awal 5 tahun, Iya. berarti banyak banget hint penting yang harusnya ada di chapter-chapter awal. Betul sekali. Karena itu kayak kerangkanya ya? Kerangka Ya? Contoh, dialog Shanks dan Buggy, inkarnasi buah iblis itu dari iblis itu sendiri. Aduh. Emang gemeteran kalau baca chapter Iya. awal ya? Nah, siluet yang gue maksud itu berhubungan dengan chapter awal. Oke. Tapi kan gue bahas nanti ketika Ketika siluet panelnya itu. relevan. Iya. Oke. Jadi langsung aja buka halaman pertama ya, Nakama ya. Ini cuma Karena carrot aja seru Iya. ya? Sekarang tuh banyak orang mikirnya nyambung-nyambungnya ke yang baru-baru. Oh, yang lama justru kerangkanya. Hubungannya ke apa namanya Rayleigh Joy Boy lah, itu kayak udah Oke, biasa aja itu gitu. biasa banget sih. Yang gue omongin pun mungkin nanti belum tentu benar. Iya. Tapi bisa jadi pembahasan yang menarik aja. Tapi gue beneran sepakat sama lu kalau memang lebih relevan ke chapter awal. Karena Iya. core-nya kayaknya ada di situ deh. Bener. Kayaknya memang banyak nakama yang melupakan chapter awal sih harusnya. Iya. Ini ada siapa namanya Harald yang sedang bilang ke Loki kalau Iya. lu harus membunuh raja terburuk yang itu yaitu dirinya sendiri. Iya. Lalu ambil tahta dari genggaman. Mm-mm. Bangsa raksasa dapat hidup hingga 300 tahun menurut Loki. Harald meninggal di usia 144 tahun. Hampir setengahnya. Berarti ini kalau di usia manusia normal 35 tahun lah, sekitar 35 tahun. 36 ya sekitar Iya, ya. betul. Itu misteri Kureha aja belum Ya, ketebak loh. betul.
kenapa dia bisa awet muda, feeling gue sih karena hidup bahagia. Hidup bahagia. Tapi apa yang dia lihat di masa lalu, Betul, belum diungkap. dia belum pernah muncul Iya. di flashback manapun. Benar. Dan unik ya, setiap dia mau nge-reveal, lu mau tau rahasia awet muda gue? Nggak ada Ditebak yang sama mau, orang, nggak itu ada dia yang mau. padahal itu penasaran. Bener. Nih, ingat ya, Kureha belum pernah muncul dimanapun. Di flashback orang ya? Flashback orang versi dia muda. Versi dia, benar-benar. Apakah dia bisa ketemu Toki someday? Bangsa raksasa, oh bisa juga dia ini sama Brook bisa bersinggungan tuh. Benar. Kalau yang telah memanipulasi ayahku dan membuatnya kehilangan nyawanya, benar begitu kan? Justru akulah yang mengalami kesulitan akibat hal tersebut. Entah kenapa, Ya. gua ngelihat panel ini, gua tidak merasa dia laki-laki. Gua ngelihat ini sosoknya seperti perempuan. Gua nggak tahu, entah karena bulu matanya, entah karena bibirnya atau Cewek apa. banget memang. Tapi gua nggak tahu kenapa Nakama. Gua ngelihat Im sama di sini terlihat seperti perempuan. Feminim banget ya. Gua nggak ngerti. Kenapa maksudnya gua kayak ini kok kayak perempuan ya. Meskipun tubuhnya laki-laki. Ya. Kita sering ngelihat Yamato yang menganggap dirinya laki-laki pun sebaliknya. Jadi kayak gender itu kan memang di One Piece Gender itu di One Piece sangat fluid Sangat ya. fluid. Sangat fluid. Dan ini versi Jepang dan bahasa Inggrisnya pronounnya pakai mu di sini nih. Gua nggak tahu Si sih. paling tersakiti. Gua merasa ini kerangka awal gue nih. Iya. Kerangka awal untuk saya lihat nanti. Gue Iya. merasa ini perempuan ya. Iya. Dan makanya apa namanya? Karena pronoun dia di sini mu, ya kan, akunya kan mu. Gue masih percaya bahwa Imu dan mu itu entitas yang berbeda. Imu itu ya Nerona Imu. Iya, iya. Nerona Imu sang raja. Ya kan, munya entitas apa, ya kan? Oh bahkan ini berhubungan dengan ini. Ini ada queen di sini. Iya. Apakah ini merujuk kalau dia tuh bukan raja, dia tuh ratu sebenarnya. Ratu dunia. Iya, Ratu Dunia. Tapi ada satu lagi hal yang mungkin masuk ke dalam konsep One Piece saat gambar yang cover request Bone Clay. Ya. Itu kan yang satu Joy Boy banget. Oh iya, ya kan? ada satu lagi tuh di Iya, ujung. nah satu lagi yang di ujung Okama menurut gue karena dia pakai topi. Apa namanya topinya Bone Clay. Ya kan? Kalau yang satu kan Queen. Iya, iya, Nah, kalau gue nangkapnya Queen, orang bilang itu Imu, gue nangkapnya itu Lily. Jadi Joy Boy, Lily, nah yang si ini Okama malah justru. Apakah dia Okama? Gue nggak tahu. Gitu. Kita tunggu aja jawabannya. Apakah dia Queen? Ya. Apakah Okama Queen bahkan ada? Sama queen ada. Di sini tanpa basa-basi Loki langsung memegang Raknirnya. Oh, Loki juga sama ya, kayak Imu ya, nggak ada basa-basi ya. Keparat apa sebenarnya dia umur petir. Wah dia membayangkan bagaimana bapaknya mati. Yang terpenting masa depan Elbap. Gila nih dengan penuh emosi dia memukul. Petirnya kayak ikutin dia. Dar. Apa yang sudah kau lakukan pada ayahku waktu itu? Ini ada pedang gede banget di sini. Iya, benar. Masih nggak tahu tuh pedang siapa. Ragnar strike. Meskipun gue lucu ya ngelihat palunya ya, gemes. Dipukul, anjirnya gila sih. Ini duel gila sih buat gua. Dipukul, Emu diem aja, dia ngeluarin omen. Dia nangis pakai omen, jedang, anjir. Gua ngeliatnya kayak ini lagi, counternya Pokemon. Ah Hunter. iya, benar. Kan ada Hunter, Gengar. benar. Perlu Gasly ya? Ini apa sih? Ini siapa yang kehempas? Sanji. Oh, Sanji. Ini panel yang manis. Gue mau bahas sedikit ya. Pasti lu sebagai fans Sanji lu paham banget heroiknya dia menyelamatkan Bonnie di Egghead. Iya. Di sini Bonnie mencoba menyelamatkan kakak yang telah Iya, membantunya dia. Jadi meskipun terhempas dia coba bantu Sanji Iya, gitu kan. iya, Tapi untungnya ada Lilith ya di sini kayaknya bakal dibantu. Oh karena Sanji lagi pingsan. Pingsan. Jadi dia mau membalas budi gitu loh, menjaga. Pertanyaan gua, Bonnie kenapa lu gak berubah jadi yang gede? Iya, bahkan lu bisa jadi nikah anjir. Iya anjir. Gede tangannya gede banget. Lu memutuskan untuk jadi perempuan. Perempuan dan anak kecil, betul. Jinbe berhasil menahan sama Nami sama ini Brock ya? Iya. Brock udah sadar dong. Apa Frankie itu? Frankie. Sorry. Topinya Frankie. ya? Frankie. Yang benar saja dia bisa menahannya. Ini jurus yang bisa membunuh. Gua asumsikan ya, ini jurus yang bisa membunuh Iya. Harald harusnya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kan banyak nih yang komen ini api-apinya kayak Amaterasu apa segala macam ya kopi. Amaterasu tuh bukan eksklusif punya Naruto ya. Iya. Ya, Amaterasu Kaguya itu tuh lore Jepang. Itu luar Jepang ya. Itu lore Jepang. Kadang orang nggak ngerti. Izanami. Izanami dan lain-lain itu semua sejarah-sejarah Jepang. Itu nggak eksklusif Naruto. Jadi kayak Tapi dikeluarkan Naruto dengan sangat keren. iya. Gue setuju itu. Padahal di manga lain banyak juga, di anime lain banyak juga. Dan beda juga sebenarnya. Amaterasu itu kan Iya. matahari yang api yang apa ya? Yang nggak bisa padam Iya. sebenarnya. Mm-mm. Ini kan jurus utamanya bukan api.
Lagian api hitam ini udah pernah muncul di Kurohige Iya, yang dia ngeluarin kayak api hitam itu, padahal itu kan gravitasi. gravitasi. Tapi bentuknya seperti ini ya. Iya. Bentuknya Jadi mirip banget. Kayak Black Flames. lagi ya. Ini tidak sama dengan Naruto. Selain Amaterasu itu memang bukan punya Naruto, tapi gue setuju Amaterasu dipopulerkan oleh Itachi, gue Iya. setuju. Tapi ini bukan Amaterasu, ini tuh api doang, api hitam aja. Iya. Dia tidak jadi jurus utamanya Imo gitu. Oke. Dan apapun yang dilakukan ini tidak bikin mata dia buta. Oke. Gue mau nanya sedikit sama lo nih. Melihat progres Sanji Iya. selama ini yang akhirnya lumayan cepat ya perubahan dari kemampuan kakinya. Karena kita ngelihat yang paling panas sekarang lagi ya. Iya, yang paling panas kan sekarang api biru ya. Iya. Api biru ya. Kan pasti kalau dari warna udah top tiernya ini ya hitam kan, api hitam. Apakah menurut lo Sanji akan mendapatkan api hitam ini karena bakal cocok sama Black Leg, Ya. ya kan? Apakah menurut lo ini adalah kemampuan mutakhirnya Sanji? Menurut gue memungkinkan. Mungkin kan ya. Karena apinya berevolusi. Berevolusi. Dari merah ke biru. Biru, bener. Meskipun sekarang dia kan sering banget ke blue walk dan lain-lain. Iya. Tapi Vita mah mungkin Potensi ya. potensi. Karena gue mikir kayak Black Leg cocok banget ya kan. Iya. Kuroashi, kaki hitam tuh cocok banget kalau Iya. apinya hitam gitu Ini ya. kan, kalau dia punya itu, Iya. mantap. Dan Keren pemicunya banget. di sini, pemicunya Iya. di sini. Api hitam apa itu, kekuatan macam apa yang dimilikinya? Dia tuh bingung dengan wujudnya Omen. Iya. Dia pikir ini api yang bisa berubah-berubah. Iya, benar. Kalau dari asumsi gue ya, Iya. tuh. Ini kan sebenarnya kayak Mother Flame versi jahat kan. Dijelasin, Omen adalah diambil, gendut, kekuatan tempur milikku. Nah ini gue ada pembahasan sedikit, gue tadi nyatat oke. ya. Gue Oke, tadi oke. nyatat nih. Di sini. Di sini nih, di kekuatan tempur. Gue langsung inget karena gue anaknya Vivi banget ya. Jadi Arabasta tuh gue ngulang mulu. Nah, Si krokodil itu nyari kekuatan tempur. Kanjinya, kekuatan militer. Kanjinya itu Gunji Ryoku. Dia sama kanjinya sama omennya Imu. Sedangkan kekuatan militer yang dicari sama krokodil adalah Pluton kan? Pluton. Berarti Pluton adalah ancient weapon kan? Berarti apakah Omen ini ya seperti kata lu Mother Flame, karena Mother Flame adalah energi yang mungkin mirroring dengan ancient weapon ya. Segala macam. Jadi kanjinya kekuatan tempur di sini sama seperti kanji yang krokodil cari waktu itu. Kekuatan tempur. Dan kekuatan tempur yang krokodil cari kita udah tahu itu adalah Pluton. Pluton. Berarti ini nih ya setara itulah. Setara Pluton ya? Setara Pluton. Apakah ini yang versi buatannya gitu kan? Atau kemarin Uranus kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kita lihat sepertinya ancient weapon itu berbentuk sesuatu ya. Kayak misalnya apakah Uranus kapal perang atau kayak kalau ini lebih ke energi ya, kayak ya lebih ke kayak Mother Flame sih memang. Gue melihat yang menarik di sini adalah perubahan bentuk dan lain-lainnya. Jadi mirip Katakuri. Katakuri kan gede-gede juga nih. Kayak gomu-gomu juga jadi gede. Iya. Jadi gede. Iya. Bahkan ngeluarin duri-duri gitu. Iya, fleksibel ya. Fleksibel. Fleksibel banget. Iya, duri-duri, betul. Tubuhnya bertambah besar. Ini jadi gede nih. Iya. Dijelaskan oleh Imu. Ini adalah kekuatan dengan potensi tiada batas. Dia ngeluarin lagi tuh. Omen yang gede banget. Nah, ini kalau yang potensi tiada batas, ini mirroring ke Nika nih. Karena Nika tuh nggak ada limitnya imajinasinya kan. Dan dia adu pukulan. Bang! Gila. Oh iya. Bini gue kan lagi nonton One Piece kan. Iya. Akhirnya dia nonton dan akhirnya dia sampai Thriller Bar. Thriller, Pak. Udah mau selesai nih Thriller Bar. Dan gue jadi nonton juga sesekali, ikut nonton. Bahkan pas gue nonton gue langsung merasa. Gue pernah ngomong di Twitter kan. Iya. Konsep abadi itu udah di Thriller Bar, Iya. dari zombie dan lain-lain. Ada lah, gue bahas konten juga tuh Iya. di Instagram dan lain-lain. Kenapa lu malah pikir ke Edo Tensei? Gitu, kan? Oh. Nah setelah gue pikir lagi, ternyata Thriller Bark pun banyak kesamaan dengan Imo. Pertama, konsep zombie. Zombie. Dia masukin bayangan, Benar. hidup jadi zombie, jadi pelayan dia. Iya. Imo tuh jadiin budak dengan domi reversi. Benar. Memasukkan entitas yang Benar. setan lah. Setan. Intinya kayak kerasukan lah. Benar. Bedanya Imo ada jiwanya. Ada jiwanya. Buah iblisnya siapa namanya? Si Moria kan kage-kage kan. KG. Bentuk-bentuknya mirip dengan Mirip banget. Imo. Bahkan Bener, Moria tuh ada tanduknya loh. Ada tanduknya. Kayak Imo. Bahkan dia tinggal di
istana sama kayak Imo. Sama kayak Imo. Dia nggak mau turun. Bawahannya yang punya setan namanya Perona. Mirip dengan Nerona. Nerona Mirip. sama ini, dia nggak mau turun kan? Dia selalu bilang, gua nggak butuh turun. Raja nggak, tolong jadiin gua raja bajak laut tanpa gua harus turun tangan. Intinya dia kayak nyuruh anak buahnya yang turun, bukan gua. Seorang raja tuh nggak mau turun, sampai akhirnya dia turun kan? Mirip kayak Imo. Terus dia kalau di animenya, gue nonton kan akhirnya, di animenya dia ngeluarin bayangan terbang. Ya kayak Imo yang bayangannya terbang-terbang itu. Brick Bat-nya, yang bola-bola itu, mirip dengan Omen. Mirip banget dengan Omen. Itu kayak anjir. Gue benci banget sama Brick Bat karena Brick Bat gigitin Robin. Nyebelin, bener. Nyebelin. Bini gue terganggu dengan Gecko Moria kayak, ini apa sih? Ini musuh paling annoying menurut dia. Annoying banget. Karena ini orang kayak pengecut, kayak nggak mau berantem sendiri lah, dan lain-lain lah. Dan yang dimasuki oleh zombie berbatasan, ada batas waktunya. Ya kan, matahari. Betul. Di sini pun Imo kayak punya batas waktu untuk nggak bisa keluar lama-lama. Benar, dia sudah terluka ya di Elbaf ini ya. Lagi-lagi. Dia keluar jauh dari kastilnya tuh terluka dia. Selain Skypiea, Thrallbark pun ternyata menjadi foreshadowing untuk Imo. Ini yang menarik lagi buat gua. Maksud gua, anjir, ternyata apa yang terjadi di sana tuh mirip dengan ini loh. Mirip tau, maksud gua kayak gila banget. Mirip banget menurut gua. Banyak-banyak kesamaan. God and All dengan konsep ketuhanannya, ini dengan konsep kemampuannya. Si Thrallbark. Si hitam-hitam ini ya, kalau di Thrallbark si hitam. Gila sih, gua menarik dan pada akhirnya si Gecko Moria kan hilang akal, sehingga masukin semua bayangan. Semuanya, benar. Terus jadi nggak bisa mengendalikannya. Impulsif dia, semua bayangan. Dan akhirnya dia menghancurkan pulaunya sendiri. Apakah nanti Imo akan begitu juga? Kita akan perhatikan lagi. Dan ada koneksinya lagi. Di Florian Triangle itu adalah tempat di mana si ini lagi nebas-nebasin itu kan. Mereka berdua nih, ini aneh nih. Bener. Ada hubungannya. Lanjut ya, ini berantem. Berantem. Nah ini jurus Nemesis. Anjir nih gila sih. Langsung ditusuk ininya Loki gitu. Wah gila lu gue bilang. Iya, kalau versi bahasa Inggris ada Blade Judgment. Blade Judgment _2 Nemesis. Versi Indonesia Nemesis. Ini menarik karena menurut gue ini nama jurus. Menurut beberapa orang ini nama pedang. Gue gak pernah lihat ada orang menyebutkan nama pedangnya sebagai jurus kayak Zoro. Susui Giri kali gitu. Waduh Chimonji. Enma Rasul gitu. Gue kan gue bilang kan di apa namanya di Twitter kan, gue bikin teori iseng lah. Nama pedangnya Imo tuh mungkin Ichiru. Pedang keempat generasi, pedang kedua Nero, ketiga Sanro, keempat Yoru. Karena pedangnya mirip dengan Yoru. Sama-sama hitam dan gerakannya pun sama. Nusuknya begini, cepret gitu. Bahkan di Thrallbark, ingat Nakama? Ferengi pengen ditusuk pakai ini sama zombinya dengan gaya yang sama. Thrallbark ya lagi-lagi. Nah terus ada yang menarik, ada yang bilang namanya Yoko 13. Namanya udah jelas Nemesis, bilang gitu. Terus gue bilang dengan logika yang sama, nama pedang Zoro itu Onigiri. Terus dibilang sama dia, nama jurusnya Divine Judgment seperti yang lo bilang. Terus pakai bahasa Jepang. Nama pedangnya Nemesis. Terus gue tanya, itu bukan nama jurus ya? Emang pernah ada pemendekar pedang yang pakai jurus dengan nama pedang? Terus dia bilang, di versi Jepang Nemesisnya nggak disebut. Nah terus gue bilang, ada di Babel manga ditulis kecil Furigana. Itu maksudnya apa tuh? Furigana tuh cara baca kanji yang atasnya kecil. Loh berarti itu arti dari itunya dong? Betul, cara baca kanjinya. Furigana itu cara baca kanji. Yang mana itu arti dari tulisan kanji yang ditulis kan? Berarti itu namanya bukan nama pedangnya. Bukan. Sekali lagi, kalau gue salah koreksi ya, tapi menurut gue ini nama jurus, bukan nama pedang. Ini pernah nggak? Tashigi pernah nggak? Kan dia Shigure tuh. Apa jurusnya Tashigi ya? Lupa. Shigure kan rejek hujan, nama pedangnya. Tapi jurusnya apa ya? Ada nggak? Iya, jurusnya apa sih? Gue nggak tahu. Tashigi. Tapi kayaknya nggak ada ya? Nggak ada pakai nama pedangnya ya? Nanti akan gue balas quote-nya dengan informasi dari Chanji. Kalau yang jadi gue save dulu. Kalau yang apa namanya? Sampai saat ini sih sebenarnya belum terkonfirmasi ya. Bahkan kalau di One Piece Wiki ya, meskipun itu nggak official ya, One Piece Wiki itu kolektif. Tapi itu memang dari forum-forum yang lumayan bisa bisa dipertanggungjawabkan ya. Orang-orang yang kontribusi di situ lumayan orang yang memang baca One Piece sejak awal. Dan di One Piece Wiki aja mereka memasukkan si Nemesis ini bukan sebagai nama pedang, tapi sebagai nama teknik.
skill. Jadi nama jurus. Menurut gue gini, kalau namanya Nemesis keren. Keren banget. Iya. Itu kan nama rajanya di Resident Evil. Iya. Nemesis. Tapi Karena belum dikonfirmasi, gue masih menganggap ini jurus. ya. Kita tunggu aja sampai dikonfirmasi Iya, ya. ini Palingan yang mendekati yang menggunakan nama senjatanya itu si Loki ya. Dan bukan pedang tapi palu ini dia kadang Ragna apa gitu kan. Kan Ragnir nama ininya ya. Palunya kan Ragnir. So dia bilang, Loki kok bisa ditusuk bisa ngegebuk lagi? Anda lupa. Loki baru umur sehari aja dilempar ke jurang. Masih bisa manjat. Tolong lu jangan mengkreditkan kemampuan fisiknya Loki. Dia ditusuk Cerberus masih aman loh. Ini statement dari Imu ya. Lagi-lagi menurut gua ini statement sepihak. Ini menurut dia. Ya, ini pola pikirnya dia. Manusia mendapatkan kekuatan. Namun kekuatan yang didapat secara instan akan mengakibatkan kejatuhan moral. Ini yang terjadi di Alabasta, pasukan Sumagiri. Ya, gue langsung ingat ke situ juga. Lalu, nah ini ngambil banget nih, jurusnya ya. Iya. Keuntungan bagi salah satu pihak dapat ditukar dengan kepatuhan mutlak melalui sebuah kontrak. Devil's Contract. Kemudian dibutuhkan kekuatan berupa aura iblis untuk mewujudkan semua itu. Kontrak yang dipakai untuk Holy Knight ya. Itulah 3 hal yang menjadi pilar utama sambil berantem nih ya, ditembak apa si Omen. Iya. Dari Rantai ya hal berarti itu ya. yang disebut sebagai kekuasaan. Menurut Imu itu hal yang dibutuhkan untuk menguasai sesuatu. Sangat berbanding terbalik dengan Luffy. Imu tuh semuanya ingin menguasai. Luffy di Sabodi bilang, gue tuh gak pernah pengen menguasain sesuatu. Karena menurut gue, orang yang paling bebas di lautan itu Raja Bajak Laut. Gue cuma pengen bebas. Gue cuma pengen berlayar sesuka hati gue. Sedangkan Imu ingin menguasai. Ini memang kayak 2 mata koin yang berbeda. Dan feeling gue, Joy Boy pun begitu. Sekarang akan kuberikan padamu kekuatan dewa. Lampauilah batas dirimu sebagai manusia. Ini kekuatan dewa. Menurut dia tuh dia yang dewa ya? Iya, berarti dia dewa. Nah, menurut gue ini adalah kesalahan berpikir nih kalau ini nih. Berarti dia tuh cacat logika nih si siapa namanya Im sama ini nih dia merasa apa yang dia omongin itu adalah buat orang lain. Padahal sebenarnya buat dirinya sendiri gitu. Siapa yang butuh hal kayak begituan? Hajar kan jebret. Keren ya, Loki nggak basa-basi juga. Sama sih dua-duanya sih. Dia kayak ngos-ngosan. Jadi kekuatan lo udah kuasa dewa. Sudah jelas iblis tapi dewa. Ini nih yang menarik nih. Gue bilang kan ini kayak Izanagi. Apa matanya pada hilang. Padahal itu gue jujur ya, itu gue nyebir komedi. Gue nggak merasa kekuatan Imu tuh hilang, matanya juga hilang. Itu mungkin Oda salah gambar aja. Jadi mohon maaf, itu saya hanya nge-troll. Oda sering gambar tatonya Nami hilang, log post Nami hilang. Ini kan dibenerin. Karena gini, setelah dia kena pukul, di belakangnya ada semua nih. Pas dia nunjuk lengkap ya, masih lengkap. Ngeledakin si Loki, ada semua tuh. Lu zoom. Space matanya sama lah ya, sama semua. Tapi di halaman selanjutnya, space matanya nggak ada. Nggak ada. Ya emang nggak apa-apa sebenarnya. Jadi gue sengaja bikin konten gitu, dia langsung, ada apa nih? Izin lagi. Tidak, ada fans Naruto yang ya memang referensinya udah dari masa Kishimoto, mereka berteman bla bla bla. Tidak, sudah jelas berbeda ini ya. Gue tuh kalau seneng. Tapi pengen banget ya sama Naruto kalau ya. ada orang kena pancingan gue ya. Si Loki pun mempertanyakan, lanjut ya. Iya, Loki inilah, Loki diskusi lah di sini ya. Kalau bisa bilang tuh dewa, lu aja bikin kontak sama iblis. Menurut Imu, dewa dan iblis bedanya apa? Anjing. Bedanya apa? Nah ini yang makanya gue bilang, ini kontrak dengan iblis, berarti Imu dan Mu ini 2 entitas yang berbeda. Gue rasa si Imu ini punya kontrak dengan si Mu ini loh yang entitas aneh. Gila ya? Gila banget. Bedanya apa iblis dan dewa? Itu kesombongan para iblis buat gue. Iblis dihukum karena sombong. Dan di apa ya? Di Free Reign.
Di Frieren kan musuhnya iblis. Dia tuh kuat banget. Tapi menurut Frieren adalah kelemahan para iblis adalah mereka tuh sombong. Iya. Mereka merasa mereka nggak akan kalah. Iya. Makanya bisa dikalahin. Benar. Di sini pun kayaknya kesombongan iblis adalah gue tuh udah dewasa, bedanya apaan sih? Anjir. Kata Loki mana gue tahu soal itu. Pokoknya aku nggak mau tunduk pada kuasa siapapun. Ini juga uniknya si Loki ya. Loki itu nggak mau diatur. Terus menurut Imu, yang dinamakan dengan kekuasaan justru merupakan anugerah bagi dunia ini. Lagi-lagi dia soal kuasa ya. Iya, iya. Nah, adalah siluet ini. Benar begitu kan? Benar begitu kan, Joy Boy? Buang! Gila dia marah. Banyak yang protes. Kok dibikin mangap? Lagi-lagi ya. Gua nggak tahu kenapa lu protes soal mangap seorang musuh di One Piece. Iya. Ini adalah hal yang lumrah untuk One Piece. Lu bisa ngeliat Kaido mangap, Enel sekeren itu. ngeliat Enel mangap. Seperti itu. Siapapun kagetnya begini, mulutnya Iya, One iya, Piece tuh begini, Katakuri begini. Ini yang menarik lagi, ya. Kita akan bahas. Krokodil pernah marah begini. Semuanya Krokodil sekeren pernah. itu loh. Mulut gede tuh biasa aja, nggak bikin Krokodil dia sekeren nggak itu loh. keren. Gua akan mulai untuk membahas ini dulu. Iya. Apa siluet? Coba dari Cancel dulu deh sebelum gua bahas deh. Ada yang menarik dari siluet ini? Ya, yang menarik adalah Kan yang ramai di sosmed, ini mereka berteman. Tapi sebatas itu ya berteman. Terus tiba-tiba langsung nyangkutin lagi ke Naruto lagi, Iya. Madara dan Hashirama, bla bla bla. Menurut lu gimana? soal pertemanan, gue nggak bisa konfirmasi ya. Gue nggak punya teori banyak tentang pertemanan ini dan apa namanya. Gue nggak tahu latar belakangnya apa. Tapi yang terlihat dari visualnya jelas si Imu ini belum punya tahta. Ini yang gue lihat. Gak ada ini ya. Tidak ada crown-nya ya, gitu kan. Jadi mungkin kalau mereka ini berteman atau cuma partnership gimana gitu ya, atau cuma kenal apa segala macam. Di sini nih belum ada yang jadi raja dunia atau ratu dunia kalau yang tadi kita bilang ya. Di sini dia belum, tapi dia udah pakai veil atau tudung yang kayak ini ya, kayak di siluetnya dia ya, yang biasa ya. Yang makanya gue tebak dia itu Lilith atau cewek kan. Dari yang pakai tudung seperti Gunko yang lagi jadi mate-nya Imu, atau mirip juga rakyat Harahetania di tempat Brook jatuh, semuanya pakai veil kayak gini, warnanya hitam-hitam semua tuh, cewek ada juga kayak gitu pakai. Menurut gue di sini dia belum punya tahta dan di sini mereka lagi perang filosofi di mana si Imu ini ngasih tahu yang tadi soal kekuasaan, bla 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 bla. Si Joy Boy itu tentang kebebasan apa segala macam. Mungkin di sini yang mereka lagi perang ini ya. Perang visi mereka lagi debat, lagi perang visinya dia gini gitu. Dan dengan tidak adanya simbiosis crown, menurut gue di sini belum ada ratu dunia, belum ada raja dunia saat itu gitu. Menarik ya. Kalau dari gua, Nakama, gua pertama kali ngeliat ini, yang teringat di kepala gua adalah adegan Usopp dan Kaya. Oke. Ini adalah Joy Boy-nya itu Usopp. Oke. Itu Kaya. Lagi nyeritain ya? Lagi menceritakan kebohongan, impian-impian untuk Imu ini. Menarik sekali. Gini, kebohongan Usopp menjadi kenyataan. Iya. Kebanyakan. Benar. Apa yang diimpikan Joy Boy, sekarang mungkin berupa jadi buah iblis. Benar. Wah, ada loh manusia karet, Benar. ada loh. Ini lagi-lagi pemikiran gue ya. Benar. Mungkin Joy Boy sedang berbohong, sedang menghibur Imu yang sedang sakit. Iya. Penyakitnya mungkin sangat aneh. Kita tahu ya, Imu tidak bisa keluar kastel. Sama seperti Kaya yang nggak bisa keluar dari Sakit-sakitan. Menarik sekali pandangan lu. Mungkin Joy Boy datang untuk selalu menghibur. Wow, menarik banget. Makanya dibilang Joy Boy kan. Menarik banget. Dia selalu menghibur untuk biar nih Imu sehat nih. Oke. Ini kita tuh di masa depan nanti mungkin gue ngelihat lo ada roket, gue ngelihat lo ada apa, gue ngelihat ada manusia raksasa dan lain-lain. Sehingga semua yang dibicarakan itu jadi terwujud nantinya. Mungkin ya. Kan manifestasi dari harapan ya. Bener. Tapi gue melihat seperti itu. Jadi mereka ini hubungannya adalah seperti Usopp dan Kaya. Oke. Di Usopp dan Kaya ada sosok yang jahat ya, itu Davy Jones. Ada si Kapten Kuro. Klahador. Kapten Kuro. Hitam. Kurohige. Yang mana menjadi pelayan dia yang jadi jahat untuk merebut
rumah kaya. Betul. Gue jadi kepikiran, ini kan mungkin Imu ini sosok apa namanya, seorang anak ratu atau Iya. apa, kemudian dikodeta oleh pelayannya yang mungkin nama pelayannya itu si Davy Jones itu. Oh, Davy Jones. Oke. Dia menjadi sosok yang merebut tahta yang seharusnya bukan punya dia. Oke. Diambil ya. Diambil mungkin ya. Tapi apapun itu, ini Iya. yang terjadi adalah gue melihat ini hubungan relationship-nya adalah Usopp dan Kaya. Usopp dan Kaya. Menarik banget sih. Bukan ke Luffy. Oke. Mungkin sosoknya kayak Luffy, tapi Iya. gue entah kenapa gue kayak ini dia lagi duduk, lagi nyeritain orang yang nggak bisa keluar nih. Iya. Ada ini loh, Iya. ada ya impian-impian lah. Mm-mm. Dan mungkin ada Vivi, ada Lily juga yang jadi temennya. Iya. Dan lain-lain. Gue nggak ngerti ya. Iya. Tapi konsepnya bukan cinta segitiga, melainkan pertemanan. Pertemanan. Pertemanan kayak ya pertemanan lah. Oke. Pertemanan yang lebih lebih ke sedarah gitu, kayak Oke. gini. Kita ngeliat Sabu dan Ace bukan saudara kandung tapi kayak saudara, kayak Iya. gitu. Mm-mm. Mungkin ada romantisasinya, gue nggak ngerti, Iya. tapi gue ngeliatnya lagi-lagi kayak Usopp dan Kaya. Mm-mm. Dan sosok ini, gue lagi-lagi nyambungin ke Katakuri juga. Iya. Jadi kan kita banyak juga ke Katakuri. Iya. Dan ini kan kayak, gue selalu merasa Imu itu orangnya jelek. Sosok ini tuh entah kenapa jelek. Brule, nangkep gua. Entah Brule, entah si Katakuri sendiri. Katakuri. Kalau kita ingat di Skype ya Nakama, ada sosok Ford yang giginya ke bawah. Ya. Gua Itu kan mer- jelek banget ya. Itu kan jelek banget. Gue merasa Imu pun giginya seperti itu, Oke. giginya berantakan. Oke. Dia jelek tapi Joy Wei menerima itu semua. Menerima itu kayak lu nggak harus malu dengan itu lah. Iya. Katakuri malu banget giginya begitu, sehingga dia harus bikin mochi yang gede Iya. untuk makan donat Betul. sambil tiduran sambil ngasih liat giginya dan lain-lain. Benar. Luffy nggak peduli itu. Hmm. Buat Luffy semuanya sama aja. Iya. Mungkin sama lu. Ya ini hubungannya Luffy pun nggak peduli dengan Iya. lu kayak gimana. Lu tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang apa. Iya, itu mirroring sifat nih. Orang sifat. Iya. Buat gua kayaknya sosoknya emang tidak Tidak menarik ya? menarik. Iya. Gue percaya itu sih. Makanya dia ngambil sosok yang menarik menurut dia. Iya. Seperti ini nih. Lagi-lagi menurut gua sih, wajahnya Imo tuh mirip sama itu yang muncul di Ford. Ford. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Itu maaf Iya. lumayan jelek sih. Lumayan Iya, jelek. itu lumayan jelek, maaf. Tapi lagi-lagi di sini mirroringnya Usopp dan Kayak menarik Kaya. sekali, menarik sekali. jadi apakah apa yang gue maksud di konten TikTok ini yang gue maksud. Ada Mirroringnya potensi adalah sih potensi. Lagi-lagi ini terjadi di komik-komik awal. Iya. Yang mana menurut gue ini juga jadi bagian dari planting-planting Oda yang Iya, akan iya, disiapkan untuk tamatnya One Piece. Kalau ini benar, lucu banget karena pada akhirnya yang jadi ini kan arc-nya Usopp juga kan. Iya. Ternyata mirroringnya juga ke Usopp juga. Ke Usopp, Bisa juga loh. Iya. Nggak harus ke Luffy loh. Karena Usopp adalah God Usopp. Gat Usopp. Tuh. Dia punya janji. Kenapa dia kecewa? Mungkin itu kalau lu bilang ngedebat ideologi, Iya. mungkin Inu kecewa dengan apa yang dikatakan Joy Boy tidak sebegitunya. Dan mungkin Inu tuh harusnya mati. Iya. Mati tapi jadi nggak mati gara-gara dihidupkan lagi dengan OP-OP dengan Iya, keabadian itu. Betul. Siapa yang melakukannya gue nggak tahu keabadian. ya. Dan atau gini, ini kebayang gue lagi ya Kama. Kenapa Joy Boy kalah? Menurut gue Joy Boy nggak kalah. Dia berkorban untuk melindungi si Imu ini. Oke, wah itu tragis ya. Tragis, dia Tragis justru ya? melindungi biar lu sadar ini tuh salah gitu. Oke. Sebenarnya nggak ada salah nggak ada bener ya. Kayak mungkin Imu tuh Cuma mau ngasih pelajaran lah. Iya. Ini loh hasil akhirnya seperti ini gitu. mungkin Imu merasa dunia udah jahat sama dia. Oke. Dia dibully atau apa segala macam. Gue merasa gue harus menguasai sesuatu untuk ini. Sedangkan mungkin pemikiran Joby sama kayak Luffy yang kayak lu nggak harus menguasai sesuatu. Iya. Yang penting bebas. Hidup itu nggak usah harus menguasai sesuatu. Iya. Hidup itu lu bebas dari diri lu sendiri tuh udah menyenangkan. Pada akhirnya kayak sembuh karena pemikiran dia sendiri kan. Iya. Dia kan dicekokin obat-obatan lu sama Iya. si Kuro kan. Tapi dia sembuh karena dia bertekad untuk sembuh. Iya. Itu pun terjadi karena dia punya impian percaya dengan Usopp waktu itu. Dia punya goal. Iya, sementara ini mungkin jadinya jahat segala macam karena Iya. kepercayaan dia ke Joy Boy udah nggak ada. Iya, Gitu. runtuh ya. Runtuh. Runtuh. Jadi gue ada beberapa lagi tapi gue lupa. Tapi intinya adalah yang gue bilang ini mirroringnya dengan Usopp. Oke. Gitu Nakama. Kalau gue sambungin dengan
konsep yang gue yakini bahwa dia melakukan kontrak dengan iblis, yaitu mungkin si Mu ini ya. Menurut di sini dia masih innocent, masih pure, bisa nggak? Maksudnya? Di sini ya entah apapun hubungannya, misalkan ini adalah seperti Usop dan Kaya gitu kan. Ya. Pokoknya ini masih sama-sama manusia lah gitu, masih sama-sama manusia. Nah di sini entah apapun hasil perdebatan mereka, obrolan mereka atau si cerita bualannya si Joy apa segala macam. Tapi mereka masih murni manusia gitu loh di sini. Iya. Setuju Ya, gua. setelah itu baru dia kontrak dengan iblis gitu loh, Menurut dengan si Mu itu. Menurut gue semuanya terjadi ketika ada invasi dari bulan. Oke. Bulan sudah tidak bisa ditempati lagi, Oke. atau planet apapun, pindah ke bumi dan mengacaukan semuanya. Jadi menurut lo, gue sangat percaya invasi. Gue sangat percaya dengan teori bulan. Tapi menurut lo ini, kemauan si siluet yang ini ya, kemampuan siluet ini untuk dia dikuasai sama iblis itu, atau dia di take over, atau sebenarnya Imu yang mencari sumber kekuatan itu buat dia matahin konsep-konsep si Joy Boy gitu loh. Iya. Mungkin lu tuh salah, lu tuh ideologi lu tuh Mungkin nggak keduanya, sesuai. dihasut kah atau apa? Mungkin keduanya. Menurut Bisa gua juga ya. dua-duanya ya. Mencari, dihasut juga bisa. Tapi menurut gue semuanya baik-baik saja sampai akhirnya entitas Bulan. bulan dan lain-lain itu datang. Mhm. Dan lagi-lagi mirroring gue ke Nidhogg adalah Vivi dengan karunya. Jadi memang itu hewan peliharaannya aja. Hewan peliharaan. Ada Oke. 7 naga. Oke. Betul. Gitu ya, ada robot juga dan lain-lain. Iya. Benar. Jadi zaman dulu hidup dengan menyenangkan. Mungkin para alien ini awalnya membangun teknologi. Benar. Teknologi yang bagus nih. Oh ya, terus juga di Penghazard nih ya. Kalau ingat itu yang jelasin siapa lupa lagi. Intinya naga ciptaan Vegapunk yang pasti kan itu kan disuruh sama world government ya. Itu tuh ada panel, gue lupa, tapi di balon katanya tuh tulisannya kurang lebih seperti ini. Para bangsawan ini sangat menyukai naga-naga ini. Gitu. Jadinya memang si naga ini tuh kayaknya erat dengan si Celestial Dragons. Mungkin ya di masa lalu. Dia Celestial Dragon. Iya, dan kanjinya sama. Tapi kanjinya beda sama Kaido. Kanjinya beda sama Kaido, kanji naganya nih ya. Kanji naganya justru sama dengan naga yang dibunuh sama Ryuma. Kita nggak tahu tuh naga apa kan. Iya. Tapi naganya Kaido, meskipun kita juga tahu sih naganya Kaido itu dari ikan koi, ya kan. Tapi kanjinya dia pakai beda. Oke. Jadi mungkin naga adalah sesuatu hal yang sangat erat kaitannya dengan si. Iya. Mungkin ya benar lu bilang hewan peliharaan mungkin atau Gue merasa memang itu kayak Vivi dan Karu sih. Oke. Atau tuh punya Besti ya. Atau tuh punya Lily aja. Oke, bestie ya, bukan cuma peliharaan ya, tapi kayak ini banget deh. Menarik sekali di sini karena yang gue lihat di sosmed kebanyakan biasanya ya ini karena ketawa dua-duanya kan ini kan balon kata ketawa ya menurut Iya, gue ya. iya. Apa efek ketawa ya? Iya. Langsung merujuk mereka ini berteman. juga kayak seru ya, Iya. seru ya itunya Mereka ya, berteman, garis-garisnya. mereka cinta segitiga, bla bla bla. Ya kayak ya lu apa dasarnya untuk ngomong itu apa? Gue tuh selalu suka dengan teori ya. Iya. Gini, gue selalu menghargai teori. Asal dasarnya jelas. Iya. Tidak semerta-merta cuma gara-gara ini, Oke. nggak jelas. Atau dasarnya dibuat-buat yang nggak begini, nggak Iya. nyambung gitu. Kalau lu bikin teori dengan dasar, dengan data yang lu cari, Iya. salah atau benar belakangan. Yang penting, oh ini emang ini orang niat untuk membuat ini. Ada fondasinya ya. Ada fondasinya. Kalau asal ngomong kayak lu ngapain sih? Ya, gua anggap itu komedi aja. Gitu. Ya begitulah nakama. Joy Boy merujuk ke orang yang selalu membahagiakan Imu. Sangat menarik ya. Sebutannya dia panggilannya adalah Joy Boy. Karena melihat gue kalau jadi orang yang sakit kayak Kaya ya, gue bakal senang banget kalau ada sosok seperti Usop atau Joy Boy dalam konsep lu ini yang benar-benar selalu datang karena gue bisa keluar. Iya. Itu menarik banget sih. Atau ya Joy Boy itu nama ya julukan yang nama Julukan. aslinya Davy Jones. Davy Jones. Lagi-lagi gue merasa dia-nya tuh Davy Jones. Dia yakin namanya jelek, ya Davy Jones. Tapi bisa juga Joy Boy dan Davy Jones dua orang yang berbeda. Bisa juga. Dia merasa dia harus makan lebih banyak biar kemampuannya bertahan lebih lama. Gue harus cepat nih, gue harus makan lebih banyak, dia bilang. Bisa-bisanya ngelamun sama si Loki dihajar. Anjir, sungguh meremehkanku. Kayak revolusi ya? Iya, kayak revolusi. Nah, uniknya di sini adalah udah dimentalin, nggak pakai cincau langsung. Iya. Rubah dia sampai panik loh Tapi dikit. dia nggak pakai omen loh. Iya, nggak pakai omen. Pakai loh. Pakai di sini. Oh nggak betul omen yang di belakang. Oh, omen belakang nggak? Iya. Nah kayaknya memang ada batas waktunya tuh untuk pakai Iya. omen tuh. Tapi Toher nih. di sini omennya di samping nih. Iya ada lagi. Ada lagi hilang.
Ya nggak ngerti lah ya, memang kalau kesalahan Oda menggambar itu banyak banget dan akhirnya kadang suka dikoreksi nanti ya di Tangkobon. Diserang lagi Torahim, biar dia senyum-senyum doang. Anjir. Oh ini kali ini omen ini. Oh iya bener. Omen ini, Iya, omennya, iya. senyum penuh percaya diri. Dia kayak Ini iblis banget. iblis. Dia kayak ini matanya beda dengan mata siluet. Tanya beda. Dan ini kayak menemukan anjir udah lama nih gue nggak kayak gini. Iya. Ini lagi-lagi juga merujuk ke Luffy dan Labun buat gua. Luffy tuh pas dihajar begini udah babak belur senyum dia. Senyum. Seru kan berantem sama gue? Iya. Gitu. Banyak lah kesamaannya. Iya. Dan chapter ini berakhir di sini. Dan minggu depan libur ya? Minggu depan libur, WSJ Sampai libur. Sampai tanggal 10. Iya. Gitu. Sebenarnya WSJ-nya libur, Odanya nggak libur. Hah? Jadi nggak Tapi ya tayang itu deh. ya. Gua nggak tahu sih. Sejauh ini gue belum melihat ada teori atau pembahasan yang menyamakan Usopp dengan siluet itu. Oke. Sejauh ini ya. Iya. Gue nggak tahu nih setelah gue bahas tiba-tiba muncul banyak. Itu bisa loh, sering loh tuh kayak gitu. Iya. Setelah kita bahas, dulu kita pernah bahas apa tiba-tiba muncul banyak. Sebelum tutup, gue ada teori. Belum santai aja. Gue ada teori, gue tadi nyatet ya. Jadi, pasti lu udah nggak asing dengan mungkin ya keterkaitan antara Mihawk dengan Imu ya. Ya. Pasti banyak sekali dari mata, dari visual desainnya gitu kan. Sebenarnya banyak banget penjelasan tentang asal usul Dracula dari Romania, dari segala macam itu ya. Tapi gue nggak mau bahas itu. Gue mau bahas tentang ini gue baca dari translator Jepang ya, dia native speaker bahasa Jepang. Jadi dia bilang bahwa ternyata Nerona itu ada Gorawase-nya lagi. Oh gitu? Ada Gorawase-nya lagi selain Nerona bisa digabung menjadi god ya, menjadi dewa ya. Ternyata ada frasa dalam bahasa Jepang, kanjinya di depan, habis itu ro sama na. Jadi Nerona itu artinya tidur sekarang. Oh gitu? Gitu, artinya tidur sekarang nih. Jadi cuma pakai kanji di depan, terus pakai hiragana ne rona gitu kan. Ini kalau hiragananya nerona biasa, artinya tidurlah, go to sleep. Nah uniknya adalah kita kan juga sebelum teori Nerona Nami itu besar ya, teori Nerona Mihawk itu lebih besar dulu. Iya. Dulu tuh teori Nerona Mihawk lebih besar. Nah sekarang lu pasti tahu Mihawk itu adalah mata elang, yang kita tahu jarang tidur gitu ya. Dia karena dia melihat targetnya lah ya kan. Lihat targetnya buat dia berburu. Terus juga bukannya dia suka tidur ya? Hobinya? Iya dia suka tidur. Nah itu jadi kayak kontrasnya gitu loh. Okay. Malah di mirroringnya ke Kurohige yang tidak tidur gitu. Maksudnya Kuro juga. Terus tapi Mihawk harusnya dia burung elang gitu kan. Harusnya tidak tidur. Tapi tidak tidurnya ada di ada di Kurohige. Tapi artinya Nerona ada menggunakan kanji, artinya go to sleep, tidurlah gitu. Dan juga kan Nerona nih ya, kalau kita ingat CP berapa ya, CP6 ya, ada yang namanya Nero ya. CP9 yang baru? CP9 yang baru dari berapa deh, dia dari CP berapa kan? Gue lupa dari CP9. Join dia yang di Water 7 kan? Iya dia gabung ke CP9 kan setelah itu kan. Nah itu juga mirip sama Mihawk ininya. Topinya ya kalau nggak salah ya, topinya. Nah itu dari Nero masuk juga ke topinya Mihawk, itu satu. Dan uniknya lagi, tadi yang dia jurus Nemesis itu kan mirip sama ini ya, mirip sama Mihawk ya. Iya. Waktu Mihawk mau nusuk Luffy ya di Marineford ya. Nama pedang Mihawk apa? Yoru. Ada yang unik lagi. Jadi ini bukan Gorawase lagi, ini adalah frasa di Jepang yang digabungin tadi pakai Nerona, go to sleep atau tidurlah. Kalau kita gabungin ada frasa depan namanya Yoru Dakara Mo Nerona. Artinya ini udah malam tidur, depannya pakai Yoru. Jadi ada Yoru, ada Nerona. Menarik. Jadi kan pedangnya Mihawk itu kan artinya malam, Yoru gitu kan. Makanya dia juga black blade ya, hitam ya apa segala macam. Tuh ada Yoru Dakara Mo Nerona, itu kayak ini buat ayah ke anak, kayak lu ke Akira. Frasa ini normal. Udah tidur, udah malam ya nak, tidur sekarang gitu. Yoru Dakara Mo Nerona. Apa? Poin dari ini apa? Poin dari ini Mihawk kemungkinan Nerona Mihawk lebih besar daripada Nerona Nami. Bisa juga keduanya sih Kalau dari sebenarnya. gua, dengan informasi tambahan dari Cencil, ini makin memperkuat teori gue yang Usopp.
yang sakit. Tidur udah sakit. Wow, betul. Udah jam berapa tidur? Iya. Sehingga Nerona, Iya. Joyboy dari Im, Nerona julukan dari Joyboy untuk putri tidur. Si Joyboy bilang, dasar lo putri tidur. Benar. Kayak Luffy ngasih julukan ke si Roshi, Iya. Yoshi karena Iya. sering cengeng. Cengeng. Nah, balik kalau kita ke Dracul, itu kan, lu tau Dracula di mana kalau di peti? Ngapain? Tidur. Tidur kan? Iya. Dan nggak bisa kena matahari juga, Iya. ya kan? Nggak bisa kena matahari. Kalau gue membawa teori Canjil, penjelasan Canjil untuk memperkuat teori gue yang itu. Oke, sangat menarik. Kalau menurut kalian gimana, Kama? Apakah pembahasan yang gue bahas tentang Usopp, Kaya, dan Gue sangat tertarik karena gue nggak kepikiran. gue juga entah kenapa ya. Dan pas tadi lihat siluet itu, gue langsung kebayang Iya. Kaya sama itu. Tuh di samping lagi di ranting pohon. Di Kayak, pohon. wow. Gue tuh jujur ya, gue pas mikirin ini gue merinding sendiri kayak, ih, kok gue bisa mikir, kok kepikiran ini ya? Iya. Terus gue pengen bahas tadi di konten. Tapi gue bilang, ngapain? Dengan podcast. Dengan di podcast dulu Iya. nih. Karena gue yakin banget ketika gue bahas di konten, Bakal diambil itu. selain mungkin akan diambil, Iya. memang utama konten gue adalah podcast. Jadi Nakama, terima kasih banyak yang sudah sering nonton podcast ini dari awal tanpa skip. Makasih banget yang sering support kita, Yang nungguin. Memang di TikTok gue sering bikin konten One Piece, di Instagram juga, tapi itu hanya konten short aja, konten yang tidak menjelaskan detail seperti di podcast. Oke. Jadi Nakama, sekali lagi kalau kalian pengen bener-bener tahu bagaimana Arenofrianus atau Cancil berpikir, ya tontonnya podcast Anigo, ya tontonnya Romance Down. Tuh. Karena memang hanya di sini yang kita benar-benar membahasnya ya beneran bahas. Bener. Ya kadang ada bercandanya, tapi Iya. kalau lagi beneran bahas ya beneran bahas. Nggak selalunya bener, nggak selalu yang kita bahas ini on point. Bener. Tapi apapun itu yang kita bahas ini benar-benar dari pemikiran yang ada di kepala kita, dari informasi yang mungkin ada di sosmed juga kita ngomong dan lain-lain. Tapi pada akhirnya semua konten tentang chapter ini keseluruhan selalu ada di podcast Anigo. Jadi jangan pernah berharap gua ngasih konten jelas di Reels, gak bakal ada. Hanya ada di sini. Oke. Dan beda chapter ini, gua hanya ada di sini. Iya. Gak akan beda chapter di tempat lain. Pun diundang di tempat lain, Iya. yang gua bahas ya umum-umum aja. Oke. Tapi secara general, teori, Ada secara di sini ya. detail, secara pembahasan apa yang gua rasakan, apa yang gua pikirkan, Iya. semuanya hanya ada di Sandigo. Jadi buat nakama yang selalu nonton, selalu support, terima Terima kasih kasih. banyak. Itu buat gua nakama yang keren kayak gini. Iya. Ya untuk support di Instagram juga makasih banget. Tapi ya anggap itu hanya konten aja. Oke. Inti dari konten itu semuanya akan ada di Akan kesini ya. Sanigo. Betul. Gitu. Kayak misalkan waktu gue bahas sama Baskara tentang teori Usopp mati kan udah lama banget kan. Iya. Ya itu ada di Sanigo. Iya. Ya akhirnya gue potong jadi konten di Tuh. Sanigo, sorry, di Romance Down. Romance Down. Yang akhirnya gue potong untuk konten di Reels. Benar. Tapi tidak utuh. Kalau mau tahu utuhnya ya dengerin Di podcast. podcastnya. Benar. Gitu. Pokoknya apapun yang ada di sosial media, yang ada di Instagram atau TikTok, itu tidak utuh. Karena memang durasi terbatas ya. Terbatas. Dan Benar. gue nggak bisa bikin konten 1 jam, nggak bisa bikin konten setengah jam Iya. di Reels kayak lu nggak Betul. bakal dengerin. Benar. Lu cuma butuh kurang dari semenit untuk menikmati konten itu. Betul. Kebanyakan ya. Betul. Karena untuk penikmat konten short tuh ya segitu doang Iya. terbatas. Dan emang nggak bisa kan setengah jam? Ya, tiga menit aja, gue udah jarang ada yang nonton. Kayak ya udah ngapain? Oke. Iya. Gitu. Ya udah. Minggu depan libur karena Golden Week. Semoga Tapi menurut lu, Luffy udah kembali ke medan perang? akan kembali. Akan kembali dan akan gila-gilaan bertempurnya. Tapi gue masih berpikir ini akan cabut. Luffy nge-build aliansinya, nge-build persiapan tempurnya baru untuk perang terakhir. Gitu. Terima kasih buat para nakama yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa juga kalau baca yang asli hanya di Manga Plus. Manga Plus. Oh iya, paling baru kemarin akun PewPies Ya. itu diburu sama Shueisha ya. Gue bilang di Twitter, mampus gue gituin. Syukurin lo begitu lah intinya. Karena gue di blok lama. Nah, buat teman-teman yang bangga banget ya, suka nge-share spoilers yang raw apa segala macam. Orang-orang seperti PewPie Redon dulu juga beberapa tahun lalu loh sudah gemeteran. Makanya dia cuma ngasih hint ya sekarang ya, cuma ngasih gift karena itu nggak bisa dilirik sama Shueisha gitu kan. Tapi akhirnya jadi bias kemana-mana.
Tapi Jepang itu sistem itu ya untuk hunting, untuk ngincer gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa kok, tadi kan suka bilang kayak gitu, nggak apa-apa ini kita nikmati spoiler. Ya itu POV saja udah diserang. Gini deh. Berarti itu nggak boleh. Lu mau baca spoiler, ya udah. Tapi nggak usah di-share gambar spoilernya. Iya. Karena gini, belum resmi. Ketika udah resmi terbit, ya lu mau posting terserah lu dah. Tapi menurut gue ditahan dulu. Jangan bahas yang bajakan gitu. Jadi buat para nakama, maksud gue, kenapa ada yang belain PewPace kayak, wah lebay lo bang, lebay, apa namanya? Gue kan udah menikmati ini berapa segala macam. Lah kok lebay? Padahal itu ada bisnisnya loh. Kita pernah bahas ini beberapa tahun lalu. Gini, Shueisha udah menciptakan Manga Plus, Iya. situs gratis, Bener. yang legal untuk kalian, gratis Bener. tanpa harus bayar. Bener. Tapi lu masih memilih spoiler, menurut gua yang salah udah bukan Shueisha lagi, Iya. yang salah udah kalian. Iya. Gue udah kasih Gini platform. deh, Iya. zaman dulu ya, siapa sih yang nggak nonton di DVD bajakan? Iya. Ada DVD bajakan nonton One Piece dan lain-lain. Tapi ya itu terjadi Aksesnya tidak ada. karena aksesnya nggak ada. Dan Shueisha menangani itu Iya. dengan cara bikin web yang udah ada untuk ditonton, yang legal, gratis. Komik juga ada Iya. yang gratis. Jadi udah nggak ada alasan buat lu nggak baca yang legal. Betul. Betul. Lu nggak bisa beli komiknya nggak apa-apa, lu nggak bisa beli merchandise-nya nggak apa-apa. Lu cukup support Eiichiro Oda dan One Piece dengan cara baca di Manga Plus. Iya. Itu sudah sangat menghormati Betul. One Piece-nya sendiri. Maksud gua gini, kalau Iya. lu suka One Piece, ya lu lakukanlah apa yang dilakukan oleh, lu hargai karyanya. Benar. Lu lakukan apa yang dibilang. Luffy aja nggak Iya. bisa, nggak pernah spoiler One Piece Oke. tuh Luffy tuh. Kalau memang kalian nggak bisa puasa spoiler ya, nikmati sendiri aja. Nikmati aja. Menyebarkan konten yang Ya belum udah. tayang itu ilegal. Apalagi Dan sampai itu DM bakal DM, ngirim gambar yang masih abu-abu apa. Ngapain lu udah pasti gua blok. Lu nggak penting. Gue ngelihat sekarang centang biru di Twitter. Gue tahu memang itu bisa monetisasi ya. Iya. Tapi banyak banget orang Indonesia nih yang centang biru justru sekarang ngebahas panel ilegal. Dan Iya. spoiler baru banget muncul. Dia langsung berteori, langsung apa segala macam. Yang tadinya nggak pernah ngomongin One Piece. Sekarang jadi ngomongin One karena Piece. tahu ada adjustment-nya. Tinggi banget. Iya. Langsung emang rame. Nah, gue bilang, Langsung rame banget. aduh. Tapi ya udahlah. Ya, hati-hati loh Gua sih- diincar sama gua- pihak Shueisha. Iya, gue sih nggak pernah capek ngomongin ini ya. Iya. Tapi bagaimanapun banyak orang yang tidak mendengarkan gue, ya udah nggak apa juga. Yang penting gue udah ngomong aja. Ya, nggak apa-apa kalau mau baca spoiler nikmati sendiri aja, nggak apa-apa. Jangan disebar, jangan DM orang, jangan diposting-posting. Oke. Baca aja. Ya udah kalau gitu terima kasih nakama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Rena Frenus. Gue Cancil. Pamit nakama. Jangan lupa juga tunggu Ocean and Pirates Ocean and yang akan berlayar di channelnya Cian Nikolai. Pamit dulu nakama. Bye.